lagi sama kita di Kupas Berita. Yeay, jadi Bang, hari ini kita mau membahas sesuatu yang lagi viral banget. Bahkan saking viralnya nih sampai diadain sidangnya gitu Ada sidangnya. kemarin. Nah, jadi pada Rabu 3 Juli. Kalimatmu tuh aneh. Gara-gara viral diadain sidang gitu dong. Ada Nah, ini viral, ini viral. Ada sidang. Ada sidang. Gara-gara sidang itu rekamannya viral. Ya. Oke. Jadi Bang Ade kenal Bapak Hasyim Asy'ari gak? Enggak. Hah? Beneran? Enggak kenal dalam artian Dia tahu. Oh iya. orangnya Tahu. bahwa dia ketua KPU, tahu lah. Iya tahu. Nah, jadi pada 3 Juli kemarin Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP ini telah menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Bapak Hasyim Asy'ari sebagai ketua KPU sekaligus anggota KPU juga gitu karena Bapak Hasyim ini telah melakukan kasus pelecehan seksual terhadap salah satu anggota panitia pemilu luar negeri Den Haag berinisial CAT atau kita spill. Boleh disebut. Jadi nama korbannya ini adalah Mbak Cindra Aditi Teja Kinkin. Gitu. Nah, jadi ya putusan DKPP ini terhadap kasus dugaan pelanggaran etik Ketua KPU ini dibacakan langsung Bang sama Ketua DKPP Pak Hedi Lugito. Nah, DKPP ini menilai kayak Pak Hasyim ini terbukti ngelakuin pelanggaran etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Jadi udah terbukti, udah ada banyak banget buktinya dia melakukan tindak asusila kepada Mbak Cindra ini. Iya. Ya, begitulah. Gimana ceritanya, Egra? Jadi awalnya itu pas di Bali ya, Pak Hasyim itu tahun lalu ya, dia tuh apa ya siapa nih si Cindra ini kan dia adalah gini, kan Pak Hasyim ini adalah ketua KPU. Ketua KPU. Nah ya. tahun lalu itu kan artinya sebelum pemilu berlangsung diadakan biasa tuh mereka melakukan yang namanya BIMTEK, bimbingan teknis. Rutin ya. Rutin. Nah, si Cindra ini adalah orang yang datang dari Den Haag. Den Haag tuh Belanda. Ya. Jadi dia kayak orang yang menjalankan kewajibannya untuk menjalankan pemilu di Den Haag. Ya, panitianya lah. Panitianya. Nah itu ada BIMTEK. BIMTEKnya lumayan lama kalau nggak salah dari bulan Juli sampai bulan Agustus. Bulan. Datanglah si Cindra ini ke BIMTEK. Bali. Ya, Dia ada ini di Bali. Om Hasyim datang juga. Oke. Jadi awalnya tuh kan CAT ini datang Bang. Cindra aja. Cindra ya. Cindra ini. Gini, kita bukannya tidak menghormati privasi, tapi dia sendiri kan sudah muncul di mana-mana dan wajahnya sudah terekam, sudah muncul dan memang sudah disebut memang namanya itu adalah Cindra. Jadi pada saat di Bali itu si Mbak Cindra ini sebagai apa tadi itu ya? Anggota BIMTEK-nya, bimbingan. Bukan, BIMTEK itu bimbingan teknisnya. Ada di sana. Dia itu panitianya. Panitia apa pemilu gitulah. Jadi CAT ini awalnya kenal Om Hasyim itu lewat BIMTEK itu ya Bang, di Bali tanggal 30 Juli kemarin. Kan yang ngasih bimbingan ya bosnya. Bosnya. Jadi which is dia harus ikut. Dia peserta. Gitu. Nah, pas acara katanya di sana juga ada acara jalan pagi. Nah, dari sini Om Hasyim nih PDKT lah ke Mbak Cindra ini. Jatuh cinta gitu. lah. Jatuh cinta, terus mintalah nomornya, boleh minta nomornya enggak gitu, nomor WhatsApp biasa. Nah, dari situ Om Hasyim nih mulai terus ngerayu Mbak Cindra biar kita pacaran yuk gitu. Padahal di situ kondisinya Om Hasyim ini udah punya istri dan 3 anak. Which is anaknya udah gede-gede gitu. Mungkin ada yang seumuran Mbak Cindra juga gitu. Enggak ya. Enggak ya? Enggak ya? Kan dia umurnya berapa sih? Dia lahirnya 7. Enggak tahu. Hasyim tuh 73. Oh iya. 73 artinya sekarang tuh 50 lah. Mungkin anaknya sekitar 20 tahunan. 20 tahunan ya mungkin. Cuman udah lumayan lebih muda lah. Ya, nah terus Cindra ini for your information tuh udah lulus S2 di Belgia. Oh gila, keren banget sih. Jadi mestinya sih menjelang usianya itu nggak pernah diungkapkan. Mungkin sekitar mendekati 30 kali ya. 30 ke atas gitu. Nah Mbak Cindra ini udah berkali-kali maaf Pak saya nggak mau karena tahu Bapak Om Hasyim ini udah berkeluarga gitu kan. Dan ya tetap dipush, dirayu akhirnya ya terpaksa mungkin karena atasan juga kan. Karena ada rasa segan itu loh Bang ke atasan. Ini yang disebut relasi kuasa. Ini bos mendekati dia sebagai seorang anggota. Nah ini Bang, jadi faktanya si Om Hasyim ini dalam beberapa kesempatan ya di depan publik gitu, itu secara terang-terangan sering melakukan semacam pendekatan. Yang bikin memanggil Mbak Cindranya nggak nyaman sebenarnya, kayak lu ngapain di publik coy, kayak
Yang saya dengar tuh dia memanggilnya dengan kata sayang. Sayang, my love, di WA gitu kan. Terus akhirnya tapi terus terang, kalian udah lihat kan mukanya si Pak Hashim? Oh udah. Menurutmu keren gak dia? Keren gimana di dalam konteks apa Bang? Enggak, kalau kamu melihat dia tuh dia sebagai seorang pria, tuh pria yang... Ya pria mapan yang... aja sih. Iya, mungkin. Kan bukan wajah pria genit gitu kan? Enggak, malah. Dia tampaknya baik-baik saja dan dia itu kan sebetulnya dulu tokoh NU dia itu. Oke, iya, oke. Dia di Jawa Tengah, Ansor dia itu. Dan dia itu doktor, dia lulus dari sebuah universitas di Malaysia jadi ya, untuk antropologi dan sosiologi kalau nggak salah. Jadi seorang yang udah mapan dan orang yang nampak pintar dan dia memimpin KPU. Dia sudah menjadi komisioner di KPU kalau nggak salah sejak tahun 2015. Jadi sudah terpilih untuk kedua kalinya dan di periode kedua ini sekarang dia menjadi ketua sampai tahun 2027 mestinya. It means sebenarnya prestasinya juga nggak perlu diragukan lagi sama karena dia tidak bisa diragukan. Ya seberprestasi itu gitu, tapi ya sayangnya kelakuannya. Ya tapi ya itu kan soal jatuh cinta nih, ya. Mungkin entah kenapa dia ketika melihat si Mbak Cindra, dia tiba-tiba kayak wah ini nih gitu ya, mungkin harapan dia. Karena ini Bang, jadi pas Bapak Hashim ini melakukan pendekatan ke Mbak Cindra itu, sebenarnya katanya DKPP ini, Dewan yang Pengawas Pemilu itu udah beberapa kali negor Pak Hashim kayak tolong dijaga etikanya gitu, karena kan Anda sedang di publik, jadi bisa lah dijaga adab dan etikanya. Cuman udah beberapa kali ditegur ya, mungkin puncaknya ini sidang etik ini. Enggak, yang puncaknya memang bukan cuman manggil-manggil sayang. Puncaknya sampai dia mau ngajak berhubungan badan itu Bang. Bukan mau ngajak. Udah ngajak. Itu kapan kejadiannya? Yang terakhir ini. Jadi sekitar itu kan tadi kamu bilang Juli Agustus. Waktunya itu dekat pada bulan November kalau nggak salah. Bahkan si Cindra ini ya memang mengikuti BIMTEK lagi, tapi BIMTEK-nya di Den Haag. Ya, datang ke sana dia. Pada malam hari dipanggil lah oleh si Pak Om Hashim ini, datang ke kamar dong. Datang lagi, kluk ting 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 ting. Kamu kebayang nggak kamu sebagai ini gadis-gadis muda kayak gini oleh si ketua, oleh saya nih di hotel gitu ya, dipanggil, Cin atau Egra, kamu ke kamar saya deh. Nah loh. Gak sih, gue kalau dari situ udah netting sih, kayak ngapain malam-malam dipanggil sama bos di ke kamar lagi ya gitu. Iya makanya. Dan karena itu mestinya ngapain? Mestinya jangan datang sendiri. Bareng-bareng ngajak. Ayo. Iya. Kira ikutin temenin gue dong gitu kan. Iya. Jadi bisa berdua. Nah ini enggak, dia datang sendiri. Katanya mula-mulanya ngobrol-ngobrol. Terus ujung-ujungnya ngajakin deh. Jadi ngajakin itu betul-betul hubungan seks ya. Jadi di hubungan badan. Dirayu gitu. Dirayu dan hubungan badan jadinya. Tapi si Cindra ini bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa ini bisa aja nih pria hidung belang nih. Karena kalau si Om Hashim itu bicaranya agak tinggi gitu. Misalnya aja kan Cindra bilang, kamu Om kan udah, bukan Om kali Bapak kan udah beristri, punya 3 anak. Dia cerita dia itu sekarang udah hubungan sama istrinya udah renggang nih, udah bermasalah. Itu khas tuh om-om kalau lagi ngerayu gadis-gadis muda. Maaf nih, ya guys, kru kayak gini juga gini nih. Agak nggak bisa dikontrol ya kalau denger. Dia hubungan kami memang sedang memburuk, jadi dia membutuhkan orang lain. Nah, jadi sebetulnya sebelum dari Juli sampai November kan tadi Cindy bilang kan, terus menerus dia berusaha mendekati, ngajak ngomong, ngajak jalan-jalan ya. Jadi sudah memberikan banyak harapan buat bukan harapan lah, janji lah buat si Cindra. Jadi Cindra itu ketika diajak hubungan, dia minta ada janji lah. Dia sampai bikin surat pernyataan itu lah. Apa tuh surat pernyataannya? Isinya itu bahwa Hashim akan menunjukkan komitmen serius untuk menikahi korban, termasuk menyatakan untuk menjadi imam. Terus juga komitmen serius untuk menikahi. Terus apa lagi? Terus abis itu bahkan memberikan perlindungan kepada Cindra seumur hidupnya, termasuk perlindungan atau menjaga nama baik dan kesehatan mentalnya.
Bayangin, penggunaan katanya itu nama baik dan kesehatan mental. Terus katanya janji mau nelfon atau ngasih kabar sehari sekali. Minimal sehari sekali. Akan menelpon Cindra sehari. Memberikan kabar lah. Memberikan kabar sehari sekali. Bahkan katanya ada janji dia akan segera menikahi Mbak Cindra. Ya kan tadi itu di awal tuh yang pertama. Nah, kalau pernyataan itu tidak dapat dipenuhi Bang, Pak Hashim ini bersedia membayar denda sebesar 4 miliar rupiah. Dan dicicil 4 tahun. Ya, betul. Ya lumayan kan 1 tahun 1 miliar ya. Iya. Ya. Saya nggak tahu ini apakah ini tidak tercatat di sini. Cuman salah satu yang saya baca juga akan mengalihkan sebuah apartemen si Pak Hashim ini. Kayaknya itu apartemen dia tuh akan dialihkan ke Mbak Cindra ini. Dan itu apartemen yang lux lah. Ya. Jadi Cindra ini rupanya udah khawatir sejak awal kan. Jangan-jangan gue cuma dipakai nih gitu kan. Makanya dia bilang ya janji dong. Tapi janjinya luar biasa kan. Sampai setiap hari mau nelpon, mau menikahi, mau menjaga kesehatan mental. Karena difasilitasin juga Bang Mbak Cindra. Jadi ada beberapa fasilitas mewah yang diberikan Pak Hashim ke Mbak Cindra. Ada selain ini ya apartemen pengalih nama. Iya, apartemen itu juga katanya juga dibiayain tuh tiket pesawat pulang Jakarta Singapura hampir 9 juta. Terus juga itu tadi apartemen, terus tiket pesawat Jakarta Belanda hampir 100 juta. Dan Belanda Jakarta. Iya, dan layar katanya dibeliin monitor seharga 5,4 juta. Iya. Jadi emang kelihatan betul-betul ini bucin banget sih. Siapa namanya si Hashim ini. Jadi dia mau melakukan apapun lah seperti yang diminta oleh si Mbak Cindra. Jadi kelihatannya November itu seharusnya berjalan dengan baik-baik saja. Jadi mereka berhubungan dan mereka kelihatannya akan melanjutkan hubungan tersebut romantis itu untuk waktu yang lama, bahkan sampai akhir hayat kan, seumur hidup kan tadi. Seumur hidup katanya. Oke. Nah pertanyaannya, kenapa ini yang membocorkan membuka aib ini siapa? Awal yang aku baca ya Bang, jadi mungkin karena ternyata itu cuma janji palsu. Jadi kayak Pak Hashim ini tidak bisa menepati janjinya ke 5 poin itu. Akhirnya entah gimana Mbak Cindra menganggap itu sebuah pelecehan akhirnya. Karena Enggak. Pelecehan itu kan adalah sebuah bahasa hukum ya. Jadi Mbak Cindranya kemudian datang ke Indonesia. Atau dia kirim email mungkin ya. Iya, terus dia ngadu ke LBH UI kalau nggak salah ya. Ada macam-macam, ada beberapa organisasi yang dia hubungi untuk mengatakan bahwa jadi persoalannya bukan lagi soal sebetulnya misalnya kekerasan seksual atau apapun. Dia hanya mengatakan bahwa Pak Hashim itu memanfaatkan dia lah. Dan dia sudah menjanjikan ini ya dalam hubungan atasan bawahan. Makanya ini bukan kasus pidana nih Cindy Egra penonton ya. Dia bukan diancam dengan ancaman pidana misalnya memperkosa atau apapun. Ya, ini cuma soal bahwa dia sebagai ketua KPU itu memanfaatkan posisinya sebagai ketua untuk bisa melakukan hubungan seks dengan salah seorang anggotanya. Melakukan tindakan tak pantas lah ya. Jadi tidak pantas. Tapi ya itu sampai tidur dan seterusnya. Jadi bukan cuman sayang atau apa gitu loh. Sampai sejauh itu. Sampai menekan kan, mendesak, menekan. Dan itu yang dikatakan oleh DKPP sebagai tidak pantas dan karena itu dia harus diberhentikan sebagai ketua. Karena ini Bang, nggak cuman diberhentikan jadi ketua dan anggota KPU aja. Jadi yang dari beberapa sumber berita yang aku baca, beliau ini pada akhirnya diberhentikan sebagai dosen tetap di salah satu kampus ya. Atau perlu aku spill kampus? Boleh. Di kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Undip. Wow. Dia diberhentikan dari sana. Iya, karena kan dia dosen S2 juga. Nah, itu akhirnya diberhentikan juga karena kasus ini gitu. Iya, dan cuman memang nggak ada penjelasan. Saya nggak tahu Anda baca atau enggak ya. Cuman nggak ada penjelasan di sana apakah si Pak Hashim ini selain dipecat sebagai ketua, dia dipecat sebagai anggota nggak? Katanya sih sekaligus anggota Bang. Jadi kan beliau ketua juga, anggota juga. Nah, itu udah dipecat. Saya mesti merasa dia itu dipecatnya sebagai ketuanya dulu. Dia diberhentikan sebagai ketua. Kan anggota tuh ada berapa? 7 atau 9 saya lupa ya. 7 kayaknya. 7 ya. Nah, kan salah satunya dipilih sebagai anggota, sebagai ketua. Nah, dia tuh diberhentikannya sebagai ketuanya.
sebagai ketua. Apakah dia bisa diberhentikan sebagai anggota? Saya nggak tahu. Kalau dari berita yang berseliweran ya itu katanya sih dibilangnya ketua dan anggota dibilang. Oke. Coba kita cek lagi nanti ya. Karena artinya gini, kalau penonton sampai lagi main ke KPU ternyata ada Pak Hashim gitu ya. Oh masih ada nih. Kok masih ada? Ya, emang belum dipecat. Bisa jadi belum dipecat. Belum dipecat gitu. Nah, tapi buat kita semua memang ini adalah pelajaran yang penting tentang bagaimana di berbagai kantor nih, di berbagai instansi, pabrik, perusahaan, ini sering terjadi nih bentuk-bentuk semacam ini. Dan itu kayak biasa ya Bang? Maksudnya bukan sesuatu yang parah banget. Pernah nggak? Udah banyak sih cerita-cerita yang atasan ngelecehin bawahannya. Betul. Diajak ngamar, bawahannya apa nggak bisa namanya yang apa-apa. di Cikarang itu? Staycation. Bawahannya nggak bisa apa-apa Bang, butuh uang gitu. Kalau nggak nanti di-cut dari kerjaannya. Apa enggak ini sebenarnya diancem ya nggak sih? Kayak bahkan sebenarnya kalau misalnya ada ancaman kalau lu nggak mau, keluarga lu kenapa-napa kan sampai pada tahap itu ada gitu. Kalau di sini barangkali nggak sampai segitu ya. Cuman barangkali ya dengan segala macam rayuan mautnya. Ya bayangin seperti kamu ceritakan, dibiayain jalan ke Indonesia, dikasih apartemen, segala macam, itu kan memang menarik dari sisi itu. Cuman barangkali siapa namanya, saya selalu lupa si perempuan ini. Mbak Cindra. Mbak Cindra ini rupanya merasa mungkin terhianati. Ya. Nah, tapi yang menarik juga buat penonton adalah bahwa ini bukan pertama kalinya nih si Hashim ini mengalami masalah seperti ini. 2022 dia juga diadukan, ada yang mengadukan dia karena melakukan pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual itu kan sebuah istilah yang rentang kegiatannya tuh, tindakannya bisa sangat lebar kan, dari manggil halo sayang itu ya. Verbal sampai. Dan si perempuan itu tidak suka sampai meniduri ya. Nah, kita nggak tahu nih sampai di level mana ya. Tapi itu oleh seorang ketua partai bahkan. Dia ini kan KPU ya. Ada sebuah ketua partai kecil, saya lupa namanya, Republik Satu atau apa. Ya, Hasna ini nama ibunya, nama perempuan itu cantik juga. Nah, katanya dalam pengaduan itu si Hashim ini bilang bahwa kalau mau sama dia gitu, mau berhubungan sama dia, nanti partainya dibantu deh supaya bisa lolos verifikasi faktual. Ya. Tapi kemudian, nah saya nggak tahu yang akhirnya menyebabkan si perempuan ini, namanya perempuan emas panggilannya, nggak tahu kenapa, mungkin suka pakai emas kali ya. Bisa Bang, kalung gitu. Kalung. Nah itu kemudian mengadukan Hashim itu juga ke KPU. Nah oleh DKPP juga udah ditegur si Pak Hashim ini. Bertingkat juga. Ya, jadi ketika itu dikatakan tidak boleh mengulangi. Tapi diulangin juga. Nah sekarang ternyata diulangi, dan karena itulah akhirnya kayaknya DKPP merasa ya nggak ada pilihan lain. Ya pecat aja gitu. Pecat aja. Nah kita sih berharap memang kita sebagai masyarakat, saya pria nih dan saya adalah seorang ketua gerakan, kalian bawahan saya. Apakah saya mungkin melakukan itu pada Anda? Saya akan mengatakan ya tergantung kita semua. Sayanya dan andanya dan orang-orang di kantor ini, harusnya orang-orang di kantor nih kayak teman-teman kru ini kalau ngeliat wah Pak Ade Armando mulai melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas nih terhadap bawahannya, ya lapor dong, bilang tuh Pak Ade itu agak kacau tuh gitu ya. Karena di beberapa case kenapa orang pada akhirnya nggak berani ngelapor karena segan Bang. Segan. Karena ya tadi balik ke relasi kuasa itu. Segan, sama kalau misal ngelapor tuh lunya aja kali yang mau. Iya gitu kayak jadi bumerang, dia malah yang dianggap. Nah kayak sekarang saya tanya, menurutmu kira-kira nih ya, kan kejadian dari bulan Juli kan? Juli. Kira-kira orang-orang KPU lain tahu nggak sih? Menurut aku tahu. Karena terang-terangan Bang. Oh iya, tadi kan disebut publik, iya. Terang-terangan, manggil sayangnya kali, ya kan mungkin sampai ditegur di KPP. Hal-hal lainnya. Kita harus ingat ya di dalam hal-hal semacam ini, ingat ya, kalau si perempuannya memang menunjukkan dia sendiri tidak bermasalah ya, tidak melakukan, kalau ini kan si ininya sendiri mengaku si korban ini kan mengaku bahwa dia risih dan dia udah sempat bilang berkali-kali nolak juga. Berkali-kali menolak dan mengatakan kamu kan udah berkeluarga ya, kan gitu ya. Jadi ada penolakan, tapi itu terus ditekan. Itu jadi bermasalah. Kalau ternyata si perempuannya bersedia by consent, memang masalahnya jadi lebih sulit ya. Nah, tapi paling tidak gitu, di berbagai tempat seperti kita katakan tadi, ini bisa terjadi dimanapun, di penonton, di kantornya penonton, di dimanalah kalian berada,
ini bisa terjadi. Dan menurut saya betul bahwa kalau ini mau dicegah, semua pihak harus bicara, harus bersedia untuk melaporkan, bersedia untuk menyatakan kita nggak suka tuh sama apa yang dilakukan itu. Dan menurut aku semua pihak tuh harus saling membantu, Bang. Misalnya ada korban cerita, ya kita berusaha gimana caranya memfasilitasi, kayak jangan malah kita menyudutkan korban. Kita tuh benar-benar harus nge-support korban, bahkan kalau misalnya udah ada yang jadi korban ya coba lapor gitu. Kalau misalnya gak efektif juga, entah mungkin misalnya kalian bisa lapor ke Komnas HAM atau Komnas Perempuan atau apa, yang benar-benar bisa. Ya diangkat di medsos karena itu salah Jangan satu. Sebut nama tapi ya, karena kalau sebut nama kamu bisa terkena ancaman Undang-Undang ITE. Jadi yang penting kalau sama-sama berusaha mencegah jangan sampai ada kekerasan seksual, pelecehan seksual terjadi di tempat kita bekerja, bersekolah, kuliah, dan seterusnya. Dan sebisa mungkin pokoknya gimana caranya tegas menolak gitu. Kalau udah kalian menemukan hal yang janggal, misalnya dipanggil bos buat sini ke kamar apa deh, jangan mau gitu. Tolak aja. Dan buat para pejabat, tolonglah kalian tuh kan wakil rakyat nih ya. Kalau DPR dan para pejabat lain. Si Hasyim ini bukan wakil rakyat. Wakil rakyat, dia ketua KPU. Ya, ketua KPU, pejabat lah, semua pejabat pimpinan di berbagai instansi, tolong gitu kalian kan. Kalian terpandang nih. Kalian tuh punya integritas, tolong jangan mencoreng nama baik kalian sendiri gitu. Setuju. Kayak jadilah, bukan jadi wakil rakyat ya Bang, jadi panutan yang baik untuk rakyat gitu. Oke. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Kalau misalkan ada ide konten, coba komen di bawah. Jangan lupa apa, Sin? Stay tune terus di channelnya Cokro TV dan see you on the next episode di Kupas Berita. Bye. Thank you.